Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan kalimat alhamdulillah sebagai tanda setinggi-tingginya syukur atas semua kebaikan, keberkahan dan kehidupan, termasuk kekuatan dan kesehatan, hingga kita pada hari ini hari keberapa ya? 19 Ramadan, kita bisa melaksanakan aktivitas tanggung jawab kita sebagai khalifah maupun sebagai hamba sekaligus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada kita agar seluruh umatnya termasuk kita semua insya Allah akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala di hari yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebenarnya saya sudah menyiapkan kajian tentang sholat. Hanya saja setelah saya pikir-pikir, salat itu memerlukan waktu tidak kurang dari 1 jam. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita punya kesempatan untuk mentadabburi Al-Quran, mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat, agar sholat kita itu insya Allah benar-benar sebagaimana dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa bicara tentang sholat khusyuk, bahkan ada lembaga-lembaga yang menawarkan bahkan berbayar melakukan pelatihan sholat khusyuk. Sebenarnya pelatihan-pelatihan itu bukanlah pelatihan sholat khusyuk, tapi sholat tuma'ninah. Karena khusyuk itu ketika mulai takbiratul ihram ilas salam itu tersambung 100% dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berkelakar, jangankan di Musalla Ar-Raudah atau di masjid-masjid kita di kampung ini, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Al-Haramain ya, 2 masjid mulia, yakni Masjidil Haram di Makkah dan Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, kita tidak bisa khusyuk 100% dari takbiratul ihram sampai salam teringat Allah. Padahal ini di 2 kota yang mulia kita menyiapkan uang, menabung uang untuk berkunjung ke 2 kota suci ini. Tapi tetap saja tidak bisa kita khusyuk. Mungkin pertama kita bisa menangis melihat Ka'bah, besok-besoknya kita salat teringat sudah nukar sajadah, nukar kurma, nukar tasbih, gamis, hajar jahannam. Nah, nanti kita coba ngaji sama-sama tentang salat khusyuk itu
bukan sekedar sholat lahir, tapi sekaligus sholat secara batin. Yang kita lihat takbir itu sholat secara dohir. Kita lihat orang takbiratul ihram, ruku, sujud, tasyahud. Apakah itu akan mengantarkan kita menjadi hamba yang sedang bersujud, tersambung dan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Nanti pada kesempatan lain kita akan kaji. Saya berpikir tadi malam, karena ini masih musim Ramadan, saya ingin nyambung kajian kita yang terdahulu. Saya ingin lengkapi sebelum nanti kita bicara tentang sholat. Karena bicara sholat itu dimulai dari wudu. Jadi kalau wudu kita tidak sempurna, maka sholat kita yang lain, rukun-rukun sholat yang lainnya menjadi terikut pengaruhnya. Insya Allah nanti di lain kesempatan. Dan kita kaji dari Al-Quran dan Sunnah serta kitab-kitab para imam besar, para wali, para tabi'in, dan para alim alamah yang telah menjadi warasatul anbiya. Bapak sekalian, dalam rangka puasa ini melanjutkan kajian kita terdahulu bahwa memang ada orang yang melakukan ibadah dan oleh Nabi dikatakan orang yang ibadah tidak fokus kepada Allah. Ini yang dulu nih, kesimpulan yang dulu. Sebuah hadis, hanya diberikan kesibukan dan tidak dicukupkan kebutuhannya. Saya bahkan mengatakan, atau sebagian para ulama besar memberikan pelajaran kepada kita dari hadis Nabi SAW ini, seharusnya orang yang beribadah, orang yang sholat, orang yang taat itu harusnya berbanding lurus dengan cerminan kehidupannya, diberi kelapangan rezeki. Lalu kalau misalnya kita yang taat ibadah, sholat, puasa, terus kehidupan kita tidak berbanding lurus, maka itu tadi kita perlu memeriksa apakah ibadah yang kita lakukan sudah sampai pada ibadah yang bersifat batiniah, bukan sekedar ibadah zohir atau lahiriah saja. Oleh sebab itu kita tidak bisa justifikasi orang. Ada orang mungkin di pasar, dia di pinggir jalan, pakaiannya tidak seperti pakaian saya ini, tidak berkopiah, tidak apa, tapi hatinya, fuadinya, kalbunya selalu tersambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa melihat casingnya orang. Tapi yang berkaitan dengan kajian kita hari ini, agar mencapai tadi ibadah yang fokus dari puasa dan Ramadan ini, sehingga Ramadan memberikan keberkahan kepada kita, tidak sekedar kesibukan menahan dari makan, minum dan berhubungan seks, maka salah satu dari cabang pengetahuan yang kita kaji hari ini yakni tentang puasa dan Al-Quran menjadi syafaat di yaumil akhir nanti. Kita fokus kajiannya hari ini soal syafaat, sebab terbiasa kita berucap tentang syafaat. Apa itu syafaat? Setiap di majelis, di pengajian-pengajian, kita itu bicara tentang syafaat. Bapak Ibu sekalian, tidak ada di antara kita yang tidak luput dari dosa.
Dan dosa yang kita lakukan mulai dari yang kecil sampai besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua kita pasti akan menuju ke kematian. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar wajib bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Sebab bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita hari ini yang bertemu Ramadan memang ditakdirkan berumur panjang. Atau bisa jadi kita-kita yang ada di sini ada yang memang ditakdirkan hanya bertemu 1-2 Ramadan. Bagi yang ditakdirkan berumur panjang, wajib mensyukuri karena diberi kesempatan lebih panjang untuk mendapatkan kesempatan pengampunan dan rahmat. Karena Allah memiliki hak mutlak. Kalau menurut istilah hukumnya hak prerogatif. Allah memiliki hak mutlak untuk menentukan kemuliaan baik pada makhluk, baik pada tempat maupun pada waktu. Allah memberikan kemuliaan kepada nabi dan rasul. Allah memberikan kemuliaan kepada sahabat tabi'in, sadiqin, orang-orang saleh, alim ulama, guru-guru, para alim ulama. Itu hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah memiliki hak mutlak untuk memuliakan tempat-tempat tertentu. Makanya ada tempat-tempat kita di mana dijamin makbulnya doa dipanjatkan. Misalnya 2 kota suci, Makkah dan Madinah. Di Makkah ada lagi tempat yang lebih makbul lagi, yang lebih mulia lagi, di depan Multazam, di Hijr Ismail, di Madinah, di Raudah. Jarak antara mimbar Rasulullah dengan rumah Rasulullah, itulah Raudah. Di luar Makkah dan Madinah, Allah mulaikan masjid, tempat-tempat sujud sebagai tempat-tempat yang mulia, dan tempat-tempat yang lain yang telah dimuliakan oleh Allah SWT. Allah juga memiliki hak mutlak untuk menentukan kemuliaan waktu-waktu tertentu. Hari Jumat misalnya tentang hari Sayyidul Ayyam, bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu semua memang diperuntukkan untuk kita mendapatkan ampunan dan rahmat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jika ada di antara kita yang berpuasa mendapati bulan Ramadan ini tidak menggunakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan setotal-totalnya dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dalam dikategorikan dalam hadis kita yang merugi. Karena bulan ini adalah bulan yang diperuntukkan kepada kita semua, orang Islam dan orang beriman, untuk digunakan kesempatan menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan jalan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di kajian lalu saya mengatakan itu sebabnya di Al-Baqarah yang semua surat
semua kita paham dan mungkin sebagian besar kita hafal. Ya ayyuhallazina amanu. Allah tidak menyeru orang-orang Islam. Ayatnya tidak berbunyi ya ayyuhallazina aslamu. Tapi yang dipanggil adalah orang yang beriman. Karena orang Islam belum tentu siap. Siap apa? Menahan diri. Tidak hanya menahan diri dari makan, minum, serta berhubungan suami istri, tapi juga menahan diri dari segala perbuatan, pikiran dan ucapan dari yang bisa mengurangi dan menggugurkan pahala puasa. Al-Quran sangat jelas. Misalnya berdusta, berbohong. Mari kita tanya, hari ini apakah dari pagi sampai ba'da zuhur ini adakah kita melakukan bohong? Kalau sudah ada di antara kita melakukan kebohongan, maka pasti pahala puasa kita berkurang. Gibah, fitnah, kita menceritakan aib saudara-saudara kita, selain bisa menggugurkan pahala puasa, juga diancam seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Mari kita usahakan untuk memperbanyak perkumpulan kita, itu perkumpulan yang membicarakan kebaikan. Tidak digunakan kesempatan untuk mengembangkan pikiran yang negatif, sangka buruk kepada makhluk-makhluk Allah, termasuk kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW bersabda, hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiya mimbar falamma raqiya darajatul ula faqala amin. Jadi ketika Rasulullah hendak menaiki mimbarnya, beliau di tangga pertama, falamma raqiya ad-darajatul ula, di tangga pertama beliau mengatakan amin. Thumma ad-darajatul tsaniyah faqala amin. Ketika menaiki tangga kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan amin. Thumma ad-darajatul tsalitsata faqala amin. Jadi baginda Nabi 3 kali menaiki tangga, dan sebagian riwayat mengatakan bahwa tangganya, mimbarnya Rasulullah itu 3. Kalau kita perhatikan konteks hadis tadi, ada kemungkinan terkonfirmasi bahwa tangga mimbar Rasulullah itu 3. Tapi sebagian lagi mengatakan lebih dari 3. Tapi itu bukan yang menjadi poin kita bahas. Fakulu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka. Fakulu amin thalatha marratin. Ya Rasulullah, aku mendengarkan, kami mendengarkan engkau menaiki tangga demi tangga, pertama, 2, dan ketiga, engkau mengatakan amin.
Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Apa kata Rasulullah? Lamma raqiya darajatul ula, ini Jibril ketika saya akan menaiki tangga yang pertama, ini Jibril, malaikat Jibril mendekati. Dan apa katanya? Ucapan malaikat Jibril inilah yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangga pertama apa kata Nabi? Apa kata malaikat Jibril? Celakalah manusia yang mendapati Ramadan dari awalnya hingga akhirnya sedang ia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin. Rasulullah membenarkan. Dari hari pertama Ramadan sampai terakhir ini masih ada sisa waktu. Kita benar-benar harus bisa meyakini bahwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syafi'a abdul adraka ramadana fansalaha minhu walam yasfarlah. Jadi tidak mendapatkan ampunan. Walam yasfarlah. Celakalah kita yang mendapati Ramadan dari awalnya hingga akhirnya 30 hari ini tiap hari. Jadi konsep para ulama, dan ini yang masyhur, kita itu bisa mendapatkan ampunan tiap hari. Bukan harus melaksanakan 30 Ramadan dulu. Tiap hari Allah peruntukkan selama bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan ampunan. Itu sebabnya malaikat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syafi'a abdun adraka ramadana fansalaha minhu walam yastaghfir lahu. Jadi celaka bagi kita yang mendapati Ramadan dari awalnya hingga akhirnya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma celakalah bagi kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal pernah memiliki orang tua. Syafi'a abdun adraka biwalidahi au ahadahuma falam yadkhuluhul jannah. Kita memiliki orang tua, ibu dan bapak, tidak menyebabkan kedua orang tua itu membuat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu ada fasilitas hebat yang kita miliki. Tadi satu, puasa. Yang kedua, orang tua. Dan yang ketiga, celakalah kita yang dimana setiap kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak menjawabnya. Falam yusallu alaika. Jadi
kita mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya disebut, tapi kita enggan mulut ini menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kajian informal yang dulu, Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan yang sering saya lontarkan kepada teman-teman. Kajiannya sedikit ekstrim nih. Ini jangan diambil hati. Ini bertanya, kalau kita tanya sekarang ini, kita sekarang lagi ngaji kan ini. Kalau kita sekarang lagi ngaji, Allah sedang ngapain sekarang? Hah? Itu yang benar. Kenapa? Itu rukun khutbah, itu di khutbah kedua. Ayat ini harus disebut. Innallaha wa malaikati yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata-kata yusalluna di situ fil madari, kata kerja yang dilakukan secara terus menerus. Kada kayak kita misalnya habis mencangkul, mbah itu ampih. Itu kata kerja, kita melakukan pekerjaan, setelah itu stop. Kalau kata-kata yusalluna dalam ilmu nahu, ilmu bahasa, itu adalah fi'il madari, kata kerja yang berlangsung secara terus menerus. Bayangkan Allah Ta'ala beserta malaikat terus menerus bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di mana-mana ini kan sekarang diperingati nuzulul Quran. Ada orang yang itikaf di 10 terakhir. Memang itu bagus karena memang ada hadisnya. Tapi ada orang yang mencari Lailatul Qadar hanya di 10 malam akhir. Itu bukan mencari namanya, menunggu. Beda. Yang dianjurkan itu mencari, bukan disuruh menunggu. Jadi kalau bukannya itu di tanggal 1, harusnya dicarinya dari tanggal 1 Ramadan. Lain pak menghadangi di 10 hari terakhir, itu namanya menghadangi. Beda yang mencari. Tapi tidak apa-apa. Kita yang tidak dapat Lailatul Qadar, masih banyak yang lain yang kita bisa dapat. Karena bulan ini semua hari dan malamnya itu penuh mubarak, penuh keberkahan. Kita bisa dapat dari sedekah. Dan ingat, sedekah adalah salah satu perbuatan yang bisa diizinkan Allah memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Ini menuju ke sesi terakhir. Ini seharusnya panjang, tapi karena ini terbatas waktunya, saya tuh pengennya kalau kajian itu paling enggak setengah jam, 1 jam, jadi supaya asik. Jadi Pak Sekda, Pak Asisten, kita ini jabatan wali kota, sekda, apapun itu, ini semua datang dan pergi. Jangan sampai dalam 1 hari kita tidak terkoneksi kepada Allah dan Rasulullah SAW. Wali kota ini, jabatan pangkat-pangkat kita ini semua tidak akan memberikan manfaat di yaumil akhir, kecuali kepemimpinan. Dan itu masuk kategori pertama. Ketika 7
golongan yang mendapatkan naungan. Ketika semua naungan tempat bersandar itu sudah tidak ada, golongan pertama itu adalah hakiman adil, pemimpin yang adil. Tapi kepemimpinan, bukan ini pangkat. Dan ingat, ini masyhur, kepala dinas, camat, lurah, apalagi wali kota. Kalau sampai menipu rakyat, tidak memberi keberkahan atas kepemimpinan kita, maka itulah nanti yang melaknat kita di yaumil akhir nanti. Makanya saya kalau apel di hari Senin itu, saya nggak pernah bicara singgung soal sanksi. Saya lebih ingin kita ini dapat gaji, wali kota dapat gaji, kita semua dapat gaji. Kita disiplin bukan karena kita takut sanksi, tapi karena pekerjaan itu adalah amanah yang insya Allah akan memberikan pertolongan kita di yaumil akhir nanti. Ada orang yang turun jam 8 sampai jam 4 atau jam 3, itu bukan karena ingin dilatar belakangi kesadaran bahwa sesungguhnya itu adalah bagian dari amanah, bukan karena hanya sekedar ingin menghindari sanksi, apalagi pemotongan TPP dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, jadi salawat kepada Rasulullah itu sangat penting dalam kehidupan ini, karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sekaligus rasul, yang diberi izin memberikan syafaat, dan syafaatnya namanya syafaat paling agung, namanya syafaat al-uzma. Nanti di bagian paling akhir itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tapi yang berhubungan dengan Ramadan ini, saya ingin kita melihat, ini pasti hafal ini ayat kursi. Apakah benar syafaat itu ada? Ini surah Al-Baqarah 255. Biasanya kalau saya ngaji itu, biasanya ada yang ngaji Al-Quran. Cukup di potongan ayat, manzal ladzi illa biiznillah. Clear ya, bahwa syafaat itu memang ada. Jadi kalau dari sisi bahasa, syafaat itu pemohonnya itu namanya syafi' atau syafa'. Pemberinya atau yang diberi izin itu syafi'. Jadi nanti ada yang mengizinkan, ada yang diberikan izin, itu syafaat itu. Dari Al-Baqarah 255 tersebut yang semua kita hafal karena ini ayat kursi, clear bahwa syafaat itu memang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini juga clear, syafaat itu hanya diberikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat itu ada dua, Pak. Bisa diterima, bisa ditolak. Karena semua syafaat yang diberikan itu hanya biiznillah. Mari kita lihat kaitannya dengan
puasa dan Al-Quran ini. Sebuah hadis yang berbunyi, an Abdillahi ibni Amr anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran memberikan syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, jika kita perhatikan hadis ini terdapat dalam musnadnya Imam Ahmad dari jalur Ibnu Lahiyah dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Bapak Ibu sekalian, jelas puasa diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kita semua. Berkata puasa ini berkata kepada Allah, ya Rabb, manatuhu ta'amah wasyahawati bin nahar. Jadi, ya Rabb, aku telah menghalanginya dari makan, wasyahawati, dan dari syahwatnya, dari siang hari hingga malam hari. Apa katanya? Fasyafa'ani fihi. Jadi begitu pula Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan demikian. Manatuhu nauma bil lail. Jadi kita itu membaca Al-Quran, puasa dan Al-Quran ini memintakan syafaat kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'ni fihi. Apa kata Allah? Fayushaffa'ani. Diizinkan puasa dan Al-Quran itu memberi kepada syafaat kepada kita. Di ayat di hadis lain dikatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'ah li ashabihi. Al-Quran itu nanti akan datang kepada kita, kepada para pembacanya, dan memberikan syafaat. Sejalan dengan hadis dari Abdullah bin Amr tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kalau tidak kita gunakan bulan puasa ini untuk berpuasa baik secara lahir maupun secara batin, karena hanya kita dan Allah yang tahu terhadap sangka-sangka yang ada pada diri kita. Ini sekiranya aib kita dibuka, sangka-sangka kita dibuka, ya Allah ya Rabb, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, kesibukan apapun kita, tiap hari ayo kita pelajari Al-Quran. Ayo Pak Kadis, sudah berapa kali hatam? Hah? Belum ada hatam nih? Enggak, di bulan Ramadan ini. Kalau dusta batal puasanya nih. Tadi sudah dibacakan tuh, tinggal sedikit lagi. Berarti belum sampai 1 kali. Pak asisten 2,
belum hatam. Imam Syafi'i itu tahu berapa kali hatam dalam satu kali Ramadan? 60 kali hatam. Berarti 2 kali hatam dalam satu hari. Karena kan 30 hari kan? Kita nggak usah lah. Paling nggak 2 kali. Alhamdulillah wali kota udah hampir 3 kali nih. Kalau Ramadan sebelumnya hanya bisa sampai 3 kali. Mudah-mudahan bisa pecah ini 4 kali. Jadi nggak ada alasan kita sibuk, kita siapapun, karena luar biasa pahala dan karamahnya Al-Quran terhadap diri kita, mulai pada hari ini hatta ilal yaumil akhir nanti. Begitu pula puasa kita. Tapi puasa yang memberikan syafaat itu bukan sekedar puasa zohir, tapi juga puasa yang benar-benar lahir dan batin. Termasuk sedekah. Nanti di penutup tadi clear, syafaat itu ada. Yang kedua, syafaat itu diberikan atas seizin Allah. Nanti yang ketiga, siapa-siapa yang diberi oleh Allah untuk memberikan syafaat. Apakah kita butuh syafaat? Pasti. Kalau sudah merasa yakin sudah bebas tes masuk surga, nah itu tidak butuh syafaat. Tapi kalau merasa yakin dosanya masih lebih banyak daripada pahalanya, maka kita ini semua sangat butuh syafaat. Nah, masalahnya kita ini kadang-kadang ngaji mengkultuskan, atau kita bisa menerima kebenaran dari hanya guru-guru kita. Orang itu di akhirat nanti tidak ditanya apakah Anda NU, apakah Anda Muhammadiyah, enggak ditanya. Pertanyaannya, man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka. Enggak ditanya mazhabnya dari mana. Biar dari NU Muhammadiyah, kalau kada kau menjawab tetap aja dihajar mungkar nakir. Jadi kita harus terbuka. Jangankan kepada para alim ulama, guru-guru, bahkan kepada para pendosa pun, kalau ia menyampaikan kebenaran, maka kita harus lapan, karena al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan. Ada satu kisah hadis, ini masyhur. Kira-kira istilahnya sekarang itu PSK lah, pekerja ses komersil. Suatu hari Rasulullah habis sholat asar, dari kejauhan ada seorang, ada bini-bini setengah bayar, sambil makan kurma, beliau berlalu di hadapan Rasulullah. Tergretek nih dalam hati Rasulullah, siapa bini-bini ini? Seketika itu Jibril turun memberitahukan, ya Rasulullah, si fulan itu adalah salah satu dari penghuni neraka. Karena memang PSK. Lewat sedikit dari hadapan Rasulullah, Sidin bertemu juga dengan bini-bini menggendong anak yang lebih tua dari Sidin itu. Kurma yang sedang dimakannya itu separuh. Anak yang digendong sang ibu satunya dari arah berlawanan itu sedang menangis, meronta-ronta karena kelaparan. Lalu si PSK ini memberi separuh kurma kepada si anak itu, membuat anak itu tenang dia. Seketika itu pula Jibril turun kembali kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, aku membawa kabar terbaru, baru saja Allah merubah qada ketetapannya. Perempuan ini yang tadinya menjadi penghuni neraka menjadi penghuni surga. Hanya karena separuh kurma." Bagaimana kalau 0,5% TPP gaji kita infakkan? Yang paling pasti gini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai hilang kesadaran transendental kita. Setiap kita menerima gaji itu, di sana ada hak Allah. Jangan sampai kita tidak keluarkan hak itu. Ini juga rahasia. Kalau ingin dapat limpahan rezeki bertambah dari arah yang kita tidak sangka-sangka, demi Allah, sedekah dan infak saja pasti rezeki kita niatnya ikhlas kepada Allah. Wallahi. Jangan sampai kita terima gaji, TPP atau apapun bentuknya, honor, sebagian kita terima 20 juta, paling kada 200.000, 50.000 masuk ke infak masjid. Sedekah apa saja yang mengandung kebaikan. Orang itu tidak gemar berinfak, bakhil dalam bersedekah, karena ia tidak merasakan bagaimana manfaatnya sedekah. Bapak Ibu sekalian, nikmat sedekah itu. Saya sampai beritahu teman-teman di Pemkot ini yang sering berpergian bersama, saya bilang kalau mau diamalkan, ada amalan yang sering saya lakukan. Setiap naik pesawat, sebelum saya naik pesawat, saya pasti ke toilet. Hendak bekami atau kada hendak bekami, pasti ulun ke toilet, mencari orang yang begawi di toilet. Sedekah, sedekah. Selain kita ikhlas, karena kita yakini sedekah itu salah satu fungsi cabang manfaatnya, faedahnya adalah mencegah bala, menolak bala. Kita berdoa supaya pesawat tidak jatuh, belum tentu. Karena kita harus cari yang pasti. Yang pasti itu apa? Yang Allah telah jamin, yakni sedekah yang ikhlas pada Allah SWT, insya Allah akan menolak bala. Jadi kalau kita kurang-kurang yakin, masih doa kita ini terkabul supaya pesawat ini kada gugur, kecuali kalau kayak muazin ini doa-doanya semua kabul. Kalau kayak pasekda belum yakin. Nah, kalau kita kedaya terlalu yakin terhadap doa kita, maka kita bisa menambahkannya melalui sedekah. Bapak Ibu sekalian, bagian penutup. Siapa yang diberi syafaat? Sebelum itu, syafaat itu terutama syafaat al-uzma itu, syafaat agung, hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi tadi kita ini sudah beberapa hal yang clear. Syafaat itu nyata, pasti adanya. Yang kedua, semua syafaat yang keluar itu tidak ada yang tanpa melalui izin Allah. Yang ketiga, apakah kita butuh syafaat? Pasti kita butuh syafaat. Kecuali tadi sudah yakin mujur lebih banyak timbangan amal kebajikannya daripada dosanya. Mungkin kita tidak termasuk golongan yang butuh syafaat. Jadi clear bahwa
insya Allah ta'ala kita ini adalah umat Rasulullah, hamba-hamba Allah yang sangat membutuhkan syafaat. Kenapa kita butuh syafaat? Di yaumil akhir, ketika dikumpulkan, yang kita paling kenal dengan nama Padang Mahsyar. Bapak Ibu tahu berapa jarak matahari? 1 mil dari kepala, dari ubun-ubun. Ini sahih. 1 mil, sebagian para mufassir itu tidak menandakan mil. Kalau mil dalam ilmu meteran itu berapa? 1,2 kilo. 1 mil dalam pengertian di situ 2 hasta. Sedang yang kayak sekarang aja gak ada kegampangan. Coba kita apel itu jaraknya jauhnya. Ini cuma 2 hasta. Ini ijma'nya. Lebih banyak diyakini para mufassir bahwa bukan 1-2 kilo berdasarkan ukuran meter, tapi hanya dua ini. Apa ini? Dua ruas. Dan di saat sana itu menunggu. Di dunia saja, di alam dunia ini saja, sering terungkap pekerjaan paling membosankan adalah apalagi ini. 1 tahun waktu di dunia sama dengan 1000 tahun waktu di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, paling lama menunggu ketetapan Allah, apa kita ini masuk surga atau neraka, itu dikumpulkannya di Padang Mahsyar. Menunggu hasil perhitungan diumumkan, hisab kita diumumkan. Di saat itu orang berbondong-bondong mencari perlindungan dan naungan. Tidak ada lagi naungan dan perlindungan. Yang ada hanya kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Mereka datang ke Nabi Adam, Nabi Musa, sampai ke Rasul pertama Nabi Nuh. Semua dia katakan saat ini Allah sedang murka dan aku tidak mampu memberikan syafaat. Datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Isa, sampai yang terakhir mengatakan semuanya Allah hari ini murka dan aku tidak mampu memberi syafaat. Datanglah kepada Nabi dan Rasul yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kalau kita kajian ini Pak, ini seandainya waktunya sedikit lebih panjang lagi, ini terhubung semua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kajian kita Nuzulul Quran, kalau kita perhatikan ayat, Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kok beliau bisa hafal Quran? Jadi Al-Quran itu turun 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Langit dunia yang kita lihat ini, kalau kita keluar lihat langit di atas biru, itu namanya Baitul Izzah. Itu 30 juz seperti di mushaf Al-Quran yang ada. Tapi dari Baitul Izzah ke bumi, ke Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril, itu secara bertahap. Makanya ada kata tanzilu, ada kata nazal. Di surah Al-Baqarah, syahrul ramadana lazi unzila fil Quran. Jadi ada yang sekaligus, ada yang bertahap.
Itu makna nazzala dan tanzilu. Sekaligus dari Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu sekaligus. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu bertahap. Surah Al-Alaq 1-5. Pertama, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan. Kemudian surah yang kedua, didapatinya menggigil Rasulullah, ya ayyuhal mudaththir. Itu surah kedua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau orang mendengar sepintas dan tidak paham tentang ilmu Quran, kayak apa? Nabi jar ummi, kedekawa membaca, kedekawa menulis. Bapak Ibu sekalian, Allah turunkan Al-Quran melalui Jibril itu langsung ke fuad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke qalbu, hati. Tidak kayak kita ke sini. Kalau ini otak itu produksinya pikiran, tidak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Yang mengoreksi baik buruknya itu ada di hati, qalbu. Jadi otak ini bebas saja hanya berpikir, hendak mencuri, hendak bersedekah, semua diproduksi. Yang bisa mengoreksi pikiran itu menjadi pikiran yang hasanah, pikiran yang baik, pikiran yang ma'ruf adalah qalbu. Al-Quran itu masuk ke kalbu Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu ada dua. Membacanya, membaca. Kalau misalnya saya bilang kepada Pak Erham, sebutkan, baca Pancasila, pasti Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dan sering kita dengarkan kan? Itu membaca kan? Dalam ilmu bahasa itu namanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah itu memakai metode qiraatul Quran. Jadi beliau tanpa membaca teks, karena membaca itu bisa dengan teks, bisa dengan tanpa teks. Kalau membaca dengan teks, butuh orang yang mampu membaca secara huruf. Tapi yang bisa tadi membaca Pancasila tanpa melihat teks, itu yang dimaksud dengan qiraatul Quran. Membaca dengan tanpa membuka mushaf. Mushaf ini kan belakangan, Pak. Zamannya sahabat Utsman. Dulu hanya dikumpulkan di tulang-tulang unta, di batu, di pelepah daun kurma. Pertama itu yang modern pakai pohon karbi, itu namanya, dikenal dengan sekarang namanya kertas papirus. Jadi kalau kita ke Mesir, ada cenderamata itu ukir-ukiran kaligrafi yang ditulis di papirus. Membaca dengan teks itu namanya mutalaatul Quran, pakai teks nih. Jadi kalau mau pakai teks, mau hatam 60 juz dalam satu hari bisa tuh, 5 juz, karena hanya pikiran kan. Dari sini juga lah kita bisa ngerti, Bapak Ibu sekalian. Ini enaknya kalau ngaji ini dari secara langsung. Makanya saya itu jarang mau bawa kajian tematik, kecuali kita buka teks aslinya. Kalau kajian tematik itu, ayo kita berbuat baik, itu semua orang udah bisa. Pak Erham juga disuruh ceramah gitu bisa. Tapi yang perlu kita kaji berdasarkan sumber asli dan kitab asli. Bapak Ibu sekalian,
dari ini juga kita bisa melihat bahwa 5 menit lagi. Ternyata Rasulullah itu kalau salat azhar dan zuhur itu qiraat. Jadi jangan sampai ada yang salat zuhur dan asar membaca dalam hati. Hari ini udah tahu semua ini. Karena biasa saya lihat ada di sini salat zuhur, diam. Allahu Akbar. Walaupun imam di depan, Bismillahirrahmanirrahim, ia tetap berdiam dalam hati. Seorang sahabat yang hampir tidak pernah absen bersama Rasulullah salat namanya Ka'ab. Ketika ditanya, wahai Ka'ab, apakah Rasulullah itu qiraat atau yang lain? Apakah Rasulullah itu qiraat atau mutala? Kata Ka'ab, Rasulullah itu qiraat. Dari mana sampean tahu bahwa Rasulullah itu membaca berqiraat? Saya melihatnya dari jenggotnya yang bergoyang. Jadi macam sidin ini bisi jenggot ya. Tapi kalau kayak jenggotnya muazim belum. Muazim ini 3 lembar aja, 1 pagat, satunya kuning ya. Kalau kayak itu dicukur aja itu kelihatan itu terbang-terbang kalau naik motor. Kalau hendak dilabati beli Firdaus. Katakan, aku melihatnya karena jenggot Rasulullah itu bergoyang. Kalau orang membaca itu pasti jenggot kan panjang jenggot Rasulullah. Berarti qiraat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, salat kita di waktu zuhur dan asar jangan sampai tidak dikira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Ya, saya tidak memiliki soal batal atau diterima itu hak prerogatif Tuhan. Tapi kata Allah dalam Al-Quran nih, apa kata Allah? Katakan barang siapa yang mencintai aku, fattabi'uni. Katakan kepada Muhammad, katakan Muhammad, jika orang-orang ini semua, kita ini semua mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulullah tadi qiraat salatnya, masa kita umpat dengan siapa? Tidak mungkin umpat dengan kepala dinas pertanian. Biar jagoinya salatnya, tetap kita kawa umpat, kecuali sidin ini umpat dengan Rasulullah, maka kita umpat kepada Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang namanya apa yang ingin ditunjukkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran, dengan peristiwa puasa nuzulul Quran. Itu sekaligus Allah ingin memproklamirkan, menunjukkan kehebatan, kemuliaan sang Nabi Agung, yakni Nabiullah wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, menurut kitab ini, syafaat itu ada syafaat yang ditetapkan. Tadi yang telah memenuhi syarat, dan ada syafaat yang ditolak. Syafaat yang ditolak adalah syafaat yang dimintakan oleh orang-orang yang menyembah selain Allah, yang mempersekutukan Allah. Itu permohonan syafaatnya ditolak. Dulu sekaligus ini ayat ini untuk membantah bahwa dulu penyembah-penyembah berhala
penyembah-penyembah Tuhan selain Allah, ia mengatakan, aku menyembah ini semua karena nanti akan memberi syafaat kepadaku. Jadi pasti kalau kategori kafir, apalagi musyrik, pasti ditolak permohonan syafaatnya. Yang pertama yang diberi adalah malaikat. Bisa kita baca di Quran surah An-Najm ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati. Jadi, dan betapa banyak malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum. Jadi jelas, clear ya. Malaikat diberi kesempatan untuk meminta syafaat. Jadi pemberi syafaat siapa? Siapa? Satu? Siapa? Pemberi syafaat pertama tetap Allah, atas izin Allah. Jadi tadi itu, manjal lazi yashfau illa biiznillah. Jadi Quran surah An-Najm ayat 26 ini menjadi dalil argumentasi fikih dan syar'i. Malaikat diberi kesempatan untuk memohonkan syafaat terhadap siapa yang dikehendakinya. Syarat yang kedua, tapi selain mendapatkan izin Allah, kita periksa di Quran surah Al-Anbiya ayat 28. Ini syarat kedua nih. Potongan ayatnya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yashfa'una illa limanir tada. Tadi satu, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup ini kan cari ridho. Biar kita hendak atau kehendakan, tapi kalau Allah tidak ridho, pasti kedekawa. Makanya ibadah kita ini, kehidupan kita ini, mudah-mudahan semuanya ridho. Jadi kepala dinas itu, kepala dinasnya itu kepala dinas yang diridhoi, ya kan? Begawi bujur-bujur, kurangi waluhnya, karena banyak waluhnya itu pasti menghambat keridhaan Allah. Jadi wali kota juga kada boleh waluh, bukan cuma kepala dinas. Supaya dan hebat ini, pandang pekerjaan itu Pak, apalagi yang kita terima upah itu betul-betul amanah. Kalau kita bisa tunaikan dengan baik, itu satu menjadi jaminan salah satu dari golongan yang mendapatkan naungan di hadapan Allah tadi di padang mahsyar itu. Yang satu, dua, ruas, lawas menunggu. Bayangkan setahun sebanding dengan 1000 tahun. Jadi bukan karena kita mau apa-apa soal gawian ini, karena ingin cari ridha Allah Ta'ala. Bukan soal sanksi atau tidak sanksi. Kalau sanksi kita bisa menghindar, kita bisa sembunyi-sembunyi. Secanggih-canggihnya absen itu pakai retina muka apa segala macam, masih bisa kita dustai. Tapi kalau ada keinginan cari ridho, pasti insya Allah kita akan bersungguh-sungguh begawi. Dunianya kita dapat, insya Allah sampainya amanah itu membuat kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya gampang, tapi kita seolah yang mau olah pikiran kita ruwet. Wah, apa itu diatur-atur begini? Padahal kita sedang disiapkan lahan untuk mendapatkan kemudahan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita selalu menolak. Takwa itu, saya kemarin sampaikan, takwa itu definisi umumnya adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Adakah di antara kita yang mampu itu? Salawat Nabi tapi minumnya masih tangan kiri.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu minum pakai tangan kiri. Kadang nyambung antara salawatnya dengan Nabi tidak pernah minum tangan kiri. Salawat Nabi tapi masuk WC pakai kaki kanan. Kadang nyambung. Kemarin itu waktu umroh tuh, nggak ada satupun yang hafal doa perjalanan. Jar salawat kepada Rasulullah ada jar hafal, tapi yang pendek aja. Apa itu? Bismillah majreha wa mursaha. Itu doanya Nabi siapa itu dalam Al-Quran? Hah? Nabi Nuh. Kalau yang diajarkan apa doa perjalanan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbi lamunqalibun. Allahumma nas'aluka albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Sambung lagi. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza wa twi anna buda. Allahumma anta sahibu ilal akhir. Memang kayak itu kalau kita cinta Rasulullah begamatan menghafal. Ya paling penting kalau kada hafal paling kada ya memahaminya. Jadi Bapak Ibu sekalian sama dengan sholat, hafalan itu penting. Hafiz itu penting. Tapi tidak berhenti di situ. Yakni juga memahaminya, mengingat. Jadi sholat itu adalah zikrullah. Jadi selain kita hafid, juga jiwa kita menjadi tazkiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu pembahasannya tuh, salat lahir dan salat batin. Karena ada orang gerakan takbiratul ihram sampai salam tapi hatinya tidak bertazkiyah ila Rabbul Alamin. Hafal Quran sangat penting karena salah satu pemberi syafaat nanti adalah Quran. Tapi zikrullah seluruh terus mengingat Allah itu jauh dan menjadi penyempurna dari kepentingan semua itu. Satu ternyata kalau terima TPP, terima ini, ketika tidak keluar zakatnya, itu tanda-tanda orang itu tidak berzikrullah. Al-Quran kok aqimus shalah wa atu zakat. Makanya kata-kata aqimus shalah kalau kita pakai terjemahan itu Depak, pasti bacanya terjemahannya apa? Aqimus shalah itu terjemahannya menurut kamus Depak itu apa? Dirikan salat. Jadi kalau kita dirikan salat itu seperti membayangkan mendirikan bangunan. Para mufassir dan teman-teman yang pernah di pondok kayak Pak Yusrul ini, kata akimu itu tidak selamanya berasal dari kata qamah. Ini pentingnya ngaji Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak pernah di pondok, di mana? Belajar sama guru, belajar sama orang alim. Nah kalau bisa memang di musala ini ditetapkan 2 kali seminggu paling tidak, datangkan guru-guru alim yang bisa mencerahkan kita. Jadi habis dari sini kita begawi di kantor itu nyaman rasanya. Tapi salat itu bermakna kesempurnaan.
Aqimus shalah itu kesempurnaan. Kalau hanya zohirnya saja, takbir, ruku, sujud, salam, tapi batinnya tidak, maka tidaklah persis seperti yang dimaui aqimus shalah. Ini pembahasannya kan ini agak serius ini pembahasan soal salat ini. Baik, yang kedua tadi pertama malaikat, yang kedua para nabi. Tetapi khusus di padang mahsyar di yaumil akhir hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperkenankan memberikan syafaat atas izin Allah kepada umatnya. Ketika itu ditawarkan kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, aku berikan kau dua pilihan. Pilihan pertama, separuh dari umatmu kemasukkan surga, atau engkau memilih syafaat. Rasulullah memilih mengambil syafaat. Jadi kalau kita mau ini masuk surga, termasuk kategori separuh, Nabi sudah ambil zaman dulu. Tapi Rasulullah mengambil syafaat. Dan pintu surga tidak akan pernah dibuka sebelum syafaatnya Nabi untuk membuka pintu surga itu. Jadi jangan gampang-gampang ini soal Rasulullah. Ditanya Aisyah, akhlaknya Nabi SAW, khuluqul Quran. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya sudah berdiam di fuad Rasulullah Quran itu sebelum secara jauhid diturunkan dari Baitul Izzah ke Gua Hira, hingga selama 22 tahun 22 bulan dan 2 hari. Sebagian riwayat mengatakan 23 tahun, tapi yang paling masyhur yang tadi. Nabi Muhammad memberikan syafaat itu tidak gampang. Beliau datang di bawah arsy. Jadi ketika tadi rombongan manusia yang kada tahan panas ini sudah berjalan dari Nabi Musa, dari Adam, Musa, Nuh, Ibrahim, Isa, semuanya terakhir mengatakan datang ke Rasulullah, berbondong-bondong menemui Rasulullah. Rasulullah kasihan kepada kita, Rasulullah menerima, dan beliau Nabi yang agung ini datang di bawah arsy. Sujud sekian lama hanya memohonkan syafaat kepada kita. Saking lamanya Allah katakan, ya Rasulullah, sudah cukup. Cukup. Bangkitkan kepalamu, aku terima permohonan syafaatmu atas umatmu kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb, inilah Rasulullah. Diterima, dikabulkan oleh Allah. Untuk apa? Pertama, ini sekaligus tujuan syafaat. Soalnya ini kalau nggak tuntas nanti tidak utuh. Ada umat yang sudah terlanjur ditakdirkan di qada masuk dalam neraka. Atas syafaat Rasulullah dikeluarkannya dari neraka. Satu, ini sudah dalam neraka nih. Dikabulkannya syafaat Rasulullah, si fulan bin fulan umat Rasulullah ini diangkat dari neraka untuk kemudian dibawa ke surga. Apa lagi coba kurang hebatnya? Yang kedua, ada orang setelah dihisab tertulis sudah ia neraka, kada jadi masuk. Tadi itu sudah masuk.
Jadi ini sudah masuk dalam neraka, diangkat atas syafaat Rasulullah, atas izin Allah. Kemudian yang kedua, atas di pada masyarakat itu kan orang menunggu semua dihisab, menunggu sekian lama, panas, tidak ada tenda. Satu-satunya harapan bisa bertenda melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun hisabnya, hasil perhitungannya, ternyata neraka. Atas syafaat Rasulullah, orang yang telah divonis neraka tidak jadi masuk neraka dan menjadi penghuni surga. Dua. Yang ketiga, sudah masuk surga nih, tapi kira-kira posisinya hanya para kelawan aja, ya, di belakang lawan, di saf terakhir. Atas syafaat Rasulullah, derajat orang yang masuk surga ini bisa diangkat lebih tinggi lagi derajatnya, dari balik pintu ke saf kedua, ketiga, keempat. Bapak Ibu sekalian, inilah Nabi kita. Nabi akan memberikan syafaat kepada kita semua. Kemudian selain Nabi Muhammad SAW, para syuhada itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Dan ini yang mengatakan adalah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut anak-anak. Kalau ada di antara jamaah di sini pernah punya anak belum balik meninggal dunia, berbahagia. Ia ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tapi apa kata anak yang belum balik, yang meninggal? Saya tidak akan masuk surga sebelum saya menggenggam tangan kedua orang tuaku. Ia akan menunggu kita. Bapak Ibu yang punya anak sebelum balik meninggal, lalu ikhlas, terutama ibunya. Nah, memang ibu itu punya sifat rahim, makanya rahimnya disebut rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia penyayang. Ikhlas sebagai sebuah ketetapan Allah, maka sang anak ini dijamin masuk surga, tapi ia tidak akan masuk surga sebelum ia mencapai menggenggam tangan kedua orang tuanya sampai Allah mengatakan, masuklah kalian ke dalam surga. Kemudian sedekah. Sedekah itu memberi syafaat pada kita. Saya sebenarnya mau bacakan hadisnya tentang tadi itu perjalanan Nabi Adam, tapi terlalu panjang, nanti pada lain waktu. Intinya tadi itu, hamba-hamba Allah yang kepanasan ini berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Nabi Adam kada sanggup. Kemudian masuk ke Nabi Musa, Nabi Musa ke Nabi Nuh, Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Isa, hingga akhirnya ketemu dengan Rasulullah SAW. Agar kita bisa memperoleh syafaat ini, nih, sebagai bagian penutup. Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Cintai sholat. Nanti bab sendiri kita akan kaji sholat. Sujud, sholat itu intinya sujud. Kata para ulama, ya saya sampaikan ini tidak ada produksi dari saya. Ini semua dari kitab dan sebagian saya tambah dari
para pendapat imam dan para ulama. Karena kalau saya belum memiliki otoritas ilmu, hanya masih taklim, masih belajar. Saya belajar kitab, saya belajar Al-Quran dari dulu, itu belajar dari para alim alama, para ulama-ulama besar, sehingga saya setiap bawa kajian, saya berusaha tidak satu patah kata pun yang saya produksi dari hasil pikiran saya, tapi semua ini saya sampaikan dari hasil para pendapat para ulama-ulama besar. Para ulama berpendapat salat itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita salat masih dalam rangka mencari surga, ini dalam pengertian hakikat loh ya. Cari surga penting, tapi dalam pengertian hakikat. Sampai ada yang bertanya, sekiranya Tuhan tidak menciptakan surga, maka tentu bagi orang yang melaksanakan salat dengan mencari surga, maka pertanyaannya kemudian adalah, seandainya Tuhan tidak menciptakan surga, maka orang itu tidak salat. Jadi salat itu secara hakikat adalah untuk selalu menandaskan, meneguhkan, mengokohkan dari sejak kita bangun hingga kita tidur selama 24 jam bahwa kita itu adalah hamba dan ada yang menguasai hidup dan mati kita, yakni Allah SWT. Bayangkan kalau kita sujud itu lebih tinggi pantat daripada kepala. Ini nanti memang akan ada kajian bab salat. Kalau kita takbiratul ihram, contoh ini, potong sedikit saja. Allahu Akbar. Pernah lihat orang yang ditodong senjata di film? Itu apa artinya? Menyerah. Satu pengertiannya, menyerah. Ketika kita salat dan kalau ingin dapat salat khusyuk tadi, menyerah. Sebagian ulama berpendapat ketika mengangkat Allahu Akbar, maka semua yang ada di depan kita ini, dunia, dilempar ke belakang. Paham ya maksudnya? Tidak ada lagi itu. Ketika mengangkat Allahu Akbar, tidak ada lagi urusan wali kota, gubernur, kepala dinas itu. Semua ditaruh di belakang. Yang ada di hadapan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Nah, nanti bab selanjutnya itu di waktu yang berikut. Jadi untuk mendapatkan syafaat, jangan pernah tidak sujud. Karena bentuk kesombongan yang paling terbesar adalah tidak sujud kepada Allah. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Janganlah engkau berpaling dari manusia dan berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong dan angkuh. Salah. Keangkuhan dan kesombongan yang paling terbesar ketika ia tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita sujud itu posisi pantat lebih tinggi daripada kepala. Sehingga kalau kita di yaumil akhir, di akhirat nanti, sekaligus kita dapat surganya. Jadi keikhlasan kita sujud itu bukan karena iming-iming apa, termasuk bukan karena iming-iming surga, ya, tapi karena memang kita hamba, kita abdi. Nanti manfaatnya itu juga sekaligus dapat surganya, karena orang yang sujud akan dihisab, akan dinilai di akhirat. Ini orang tidak pantas masuk neraka, kerjanya sujud di hadapan Rabb-Nya. Bagaimana mungkin orang yang sujud itu berapa kali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Kisah yang masyhur, seorang hamba dihisab, ketemu
amal dosanya sangat besar. Kira-kira berbox-box amal kebaikannya, boxnya halus kayak boxnya parfum itu aja. Ini kayak cover, berapa cover dosanya. Ketika dibuka box yang kecil ini, isinya salat yang selalu berdegup, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar Allah Ta'ala, coba mana yang lebih berat? Ini boxnya dosa ini berapa biji? Ini halus saja, tapi isinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Isinya salat, isinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan baginda Habibuna wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini lebih berat timbangan yang bos halus tadi. Yang kedua, banyaki bersalawat. Tadi itu yang akan memberikan syafaat yang diizinkan oleh Allah adalah Nabi, dan syafaatnya syafaatul uzma, syafaat agung. Maka salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya mencintai ahlul bait Nabi. Rasulullah bersabda, ujakkurukumullahu fi ahlil bait. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlil baitku. Jadi para habaib, para syarifah, para ahlul bait, tentu memang tidak semuanya perilakunya baik, tapi terhadap para ahlul bait yang perilakunya pun kita nilai tidak baik katakanlah, atau kurang baik, sekali-kali tidak boleh kita hinakan. Tidak boleh kita hina. Apalagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus berguru, harus berittiba, harus memuliakan sebagaimana kita mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nih tips yang keempat untuk mendapatkan syafaat tadi. Salat jangan sampai terputus, salawat ahlul baitnya. Yang keempat tadi sedekah. Yang kelima, bersahabat karena Allah. Ini sahih. Jadi biar saya ini wali kota, atau misalnya Pak Sekda atau Pak Ali, atau sesama pegawai bertemu di kantor, bersahabat, tapi bersahabat karena Allah, insya Allah persahabatan ini nanti yang akan memberikan syafaat. Bersahabat karena Allah. Jangan saling menggosip, jangan antara sahabat saling menjelekkan. Supaya lahir dan berbuah menjadi persahabatan karena Allah, maka persahabatan itu harus selalu saling menjaga dan menasehati. Kemudian membantu keperluan saudaranya. Jika kita mampu, jika ada keperluan, kita dianjurkan untuk membantu. Bantuan ini nanti akan menjadi syafaat bagi kita setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi soal Nabi itu menziarahi makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau kita punya rezeki, jangan bilang saya ini belum ada takdirnya naik, padahal cukup aja sebenarnya kalau kumpul-kumpul gaji dan TPP itu kan. Itu Pak Tafir. Cukup aja. Kalau jiwa ini, diri ini tidak ikhlas untuk berkunjung berziarah ke makam Nabi,
walaupun duit ada tidak akan sampai. Jadi butuh kelapangan hati. Tapi bisa ke luar negeri dan lain sebagainya, bisa ke Jakarta, ke Bali, umroh di belakangkan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan amanah, termasuk menjadikan diri kita sebagai pemimpin yang amanah. Jadi amanah kita sebagai pekerja ini, sebagai pegawai maupun pemimpin, wali kota, wakil wali kota, sekda, kepala dinas, kepemimpinan kita berdoa mudah-mudahan menjadi syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, inilah, dan ingat, sebelum saya akhiri, puasa dan Al-Quran adalah syafaat bagi kita nanti. Diizinkan oleh Allah puasa kita dan bacaan Al-Quran kita untuk menjadi syafaat nanti. Jadi yang belum sampai 1 kali khatam, secepatnya. Sedikit lagi. Kalau sawat 2 kali, alhamdulillah. Nah, dan pasti kalau kita terbiasa tiap hari, coba Bapak Ibu sekalian, kita latihan. Kalau bisa tidak ada dalam 1 hari kita nggak baca Quran, demi Allah itu, demi Allah, demi Rasulullah, kita coba biasakan hidup ini tidak ada dalam tiap hari tidak baca Quran. Walau ini di luar Ramadan nanti ya. Kalau Ramadan, ya memang kalau mau dapat ganjaran pahala, khatam Al-Quran. Di luar Ramadan nanti kita usahakan coba dalam 1 hari walaupun 1 ayat saja, supaya pribadi, langkah-langkah dan jiwa kita ini, kita selalu terikat dengan kebaikan Al-Quran. Karena Al-Quran itu berfungsi sebagai apa? Sebagai basyiran wa nazira, pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan. Bapak Ibu sekalian, hanya butuh latihan pelan-pelan saja itu. Kalau sudah latihannya pelan-pelan, insya Allah akan terbiasa. Tidak bisa lagi tidak dalam 1 hari tidak baca Al-Quran. Dan ada yang selalu menjadi basyiran wa najiran pada diri kita, karena di dalam awak kita ini ada pemberi peringatan, yakni Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kajian hari ini manfaat. Segala yang benar sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mungkar, maka mari kita buang jauh, karena itu pasti sumbernya dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ana ini berlindung dari segala kemungkaran yang ana ucapkan dari awal kajian hingga akhir. Mudah-mudahan dapat pahalanya kita seberataan. Amin. Dan semoga kita di dalam bulan Ramadan ini seluruh dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga kita menjelma menjadi umat-umat Rasulullah yang mahabbah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa meninggikan dan memperbanyak salawat. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kepada habibuna wa nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita juga selalu menjadi umat Rasulullah yang senantiasa menuntut ilmu kepada kitab-kitab aslinya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagi kita yang belum punya kemampuan, maka kita menuntut ilmu ke guru-guru, ke para alim ulama, kepada siddiqin, kepada para ustadz, para ahli Al-Quran, ahli hadis, sehingga kita bisa terus menerus menjadi pribadi dan jiwa yang selalu terikat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.